Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Molaf Channel dengan program terbaru yaitu 3M. Tuhan itu laisa kamislihi syai'un di dalam Al-Quran. Tidak ada satu tempat pun untuk Allah. Jangan sampai kita jadi mu'alaf. Rugi banget. Ampun Bang Jago. Tampol nggak nih? Tampol bos. Astagfirullahalazim. Sembuhnya bukan karena doa di dalam nama Yesus. Tapi si ibu nyimpen aqua cenanya terus diinum ku si bapana berkurang akhirnya operasinya terjadi cenanya ayan hawan ya dina aqua na asyiknya lagi pingsan inget gitu kayak karung dirinya tuh ya diangkat duk jadi badan biru-biru. Orang pingsan macam apa yang seperti ini? Astagfirullah. Kita lanjutin ke sesi selanjutnya lah ya. Nuki mah aduh saya nggak bosan nggak ada yang enak ya. Kita lanjutin, ada satu yang menarik sahabat beriman. Tampol nggak nih? Tampol bos. Yang penting saya punya Bapak. Yang penting saya punya juru selamat. Karena waktu di dalam dulu itu tidak ada juru selamat. Ada juga syafaat. Ya, kalau syafaat itu kalau orang mau syafaat, disyafaatkan. Kalau juru selamat itu beda. Semua orang mengikuti dia pasti jalan. Mungkin ini yang dinamakan Shirathol Mustaqim. Dengerin sahabat beriman. Seorang pendidik lah, guru, ustadz lo macem-macem kamu Kalau orang mau disyafaatkan ya disyafaatin. Aduh kieu guru pesantren. Aduh syafaat kayak nggak ngerti ya, anehnya. Tampol nggak nih? Tampol bos. Ya nya secara singkat arti syafaat adalah pertolongan seorang nabi kepada umatnya nanti di hari kiamat. Untuk apa? Untuk mendapatkan keringanan atau mendapatkan kebebasan dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Syafaat umat muslim diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Siapa umatnya? Kita sebagai umat muslim. Orang yang di luar Islam, orang yang non muslim tidak akan mendapatkan syafaat. Betul nggak? Kalau salah koreksi saya. Terus si bapaknya bilang bahwa inilah Shirathol Mustaqim. Gue sabaraha rebu murtadi ngomongkan bahwa dina Shirathol Mustaqim Yesus, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, seperti dalam Yohanes 14 ayat 6. Nu kieu nu gagal paham tara salat, tara ngaji nya, tara maca Quran. Padahal jelas eta dalam Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas jawabannya ada. Anggar kene Shirathol Mustaqim teh Yesus Kristus, karena Yesus adalah jalan kebenaran cenah di Al-Qur'an. Ada skabaca anu kieu paratut tehnya. Puas. Saya pernah membaca di dalam satu kitab Tizan Daruri. Tijan Daruri. T-I-T-J aja-en. Tijan Daruri. Di situ di dalam Tijan dikatakan la ilaha illallah iku maujud. Ma ma jeuju ed maujud. Maujud. Isin atuh ku mualaf ieu. La ilaha illallah iku ma'bud. Kalau orang di masjid kan suka baca itu. Kan di masjid sering gitu. Artinya apa? Artinya si bapak ini hanya mendengar-dengar saja
tanpa membacanya ya. Udah jelas la ilaha illallah iku maujud. Artinya apa? Yang berbentuk cenah. Tah nu kieu nu sadenge-denge tehnya anu cicing di pos kamling bari main gapleh nginum kopi hidung udur ji samsu atau jarum coklat denger ceramah ngadengekeun bari main gapleh wah gapleh cenanya kiu wah segala rupa nalanya. Ada orang yang sholawat di dalam, ada orang yang lagi baca la ilaha illallah iku maujud dengekeun enggak lah jeung kesaksian meureun mun apal maujud jigana si bapak ieu mah maca KBBI nya. Coba lihat di KBBI artinya apa? Sama ya nya. Coba lihat, denger nih kata si bapak nih ya. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah iku maujud yang berbentuk. La ilaha illallah iku ma'bud tiada Tuhan selain Allah kecuali untuk diibadahan. Jadi kita ibadah itu kepada Tuhan yang berbentuk wujudnya. Harusnya. Kieu karunya saya manya orang-orang Kristen dibohongi sama orang-orang murtadin demi mendapatkan sesuatu gitu ya, demi penghormatan. Sebenarnya kalau diteliti lagi ya tentang kata maujud, ya namanya juga murtadin ya naon gitunya tentang nukie. Nah apa ini maujud? Bukan yang berbentuk, ya. Kalau dalam KBBI ada bahasa Indonesia, bahasa aslinya atuh maujud naon. Tampol nggak nih? Tampol bos. Ya berbentuk itu artinya adalah suatu wujud yang mempunyai bentuk dari satu benda, itu berbentuk aya gitunya. Tapi kalau maujud dalam bahasa asli adalah keberadaan nyata akan sang pencipta wujud dan bentuk tersebut dalam konteks penciptaan langit, bumi dan isinya termasuk kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran untuk berpikir, bapak ini memang benar guru pesantren atau bukan. Itu maujud pak, keberadaan nyata sang pencipta. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah yang benar-benar nyata keberadaannya. Jol yang berbentuk bapak. Sekarang membalikin lagi lah ke bapaknya. Kalau memang Bapak sekarang menganggap Yesus itu adalah Tuhan ya, yang harus menurut Bapak la ilaha illallah iku maujud, yang harus berbentuk, bisa dipegang, bisa diraba, bisa disentuh, bisa dikeleketek, bisa di segala macam. Jadi kita ibadah itu kepada Tuhan yang berbentuk wujudnya. Harusnya. Ampun Bang Jago. Kumadinya welah. Cing, Bapak bisa menyentuh Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak sekarang? Bisa nggak Bapak nyentuh Noel gitunya, terus ngeleketek gitunya, terus mijitin, mencetan Yesus gitu? Bisa tuh, kan catatannya harus yang berbentuk. Kumaha tah? Kudu ditampol deh ku bibelna ya. Tampol nggak nih? Tampol bos. Ya dangukeun Pak, ya saur Yesus sanes saur Abi. Oke? Saur Yesus kieu, dia yaitu Bapa atau Allah yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku, sahur Yesus. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, melihat rupanya pun, melihat wajahnya pun, melihat rarainya pun, kamu belum pernah. Komo menyentuh, komo Noel, komo mencetan, komo gagaro. Teu bisa Pak, Yesus ngomong tah gitu. Cok, ayeuna Bapak boga otak teu? Oh punya, saya punya otak. Punya pikiran enggak? Oh punya. Punya akal enggak? Punya. Mana gagaro tah? Mananya otak aing? Tah otak teh di dieu teu bisa ditempo. Boga akal teu? Boga. Mana akalna? Ieu, mana? Tah kitu Allah ge. Mere akal, mere pikiran, mere otak. Ningali mana bener guru pesantren atau tukang sasapu di pos kamling pesantren. Bedakeun nya. Punten dia ngomong kieu da kudu terus terang saya mah. Teu bisa dibodo-bodo saya mah. Punten ya kabongkar Pak. Ya lanjutkeun deui cenanya naon deui aya nu rame deui sahabat beureung mana. Tampol enggak nih? Tampol bos. Jadi namanya wujud berbentuk itu bisa dilihat, bisa diraba, itu berbentuk, itu wujud. Sedangkan dulu saya itu ibadah kepada
kepada Allah. Mana Allahnya itu nggak ada. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu tidak punya tempat. Bukan di aras, bukan di surga, bukan di neraka. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un di dalam Al-Quran. Tidak ada satu tempat pun untuk Allah. Astagfirullah. Percaya yang seperti ini guru pesantren mengartikan laisa kamitslihi syai'un, artinya tidak ada tempat bagi Allah, bukan di atas aras, bukan di atas dunia, bukan di mana-mana cenah. Manya kudu kumu alap ditampol ieu nu kieu patut Aduh, tampol enggak nih? Tampol bos. Padahal jelas sahabat beriman dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-11 dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un di dalam Al-Quran. Tidak ada satu tempat pun untuk Allah. Aduh. Nggak ada otak. Ada murtadin makarari rata-rata sok-sok Al-Quran tapi giliran ngartikeun ayat kalang kabut kaditu kadieu. Isin atuh mualaf ya. Bener nggak? Jol tidak ada satu tempat bagi Allah. Mun aya malaikat Jibrilnya ayeuna hareupeun si bapak di sliding tah si bapak murtadin ieu. Geus sliding didegungkeun cenah. Sia cenah nya ngurta ngartikeun kaditu kadieu wae cenah. Astagfirullah. Bahwa inilah jalan kebenaran. Luar biasa ibu bapak saudara. Isa Al-Masih juru selamat kita itu adalah untuk menyelamatkan kita. Isa Al-Masih katanya. Hei teman-temanku yang Kristen, kasih tahu si bapak ini Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus dalam Al-Quran gitunya. Tong mawa-mawa Isa Al-Masih gitu. Ngomongin ke si bapak ini. Lanjut. Jadi saya menghimbau, pesan dari saya, yang sudah mengikuti Isa Al-Masih dari kecil jangan sampai jadi mualaf. Rugi banget. Yang sudah mengikuti Isa Al-Masih dari kecil jangan sampai jadi mualaf. Ngerti teu maksudna? Kan apal orang-orang Kristen teh ngomong bahwa Isa Al-Masih teh bukan Yesus Kristus dalam Al-Qur'an, tapi dipaksakeun ku si bapak ieu. Tah kan kapanggih deui ieu nya. Seperti yang saya bilang kemarin, para murtadin misionaris apa penginjil ini mencoba berbagai cara untuk ngasih tahu bahwa Isa Al-Masih teh adalah Yesus Kristus di dalam Al-Quran yang menjadi Allah. Da kapanggih atuh nu kieu patut mah bener tuh. Jadi tetap kita sampai mati pun, sampai kemana pun, sampai tua pun, diberikan cobaan apapun, kita harus kuat mengikuti Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah is the best bagi kita, juru selamat bagi kita semua. Juru selamat. Saudara yang terkasih, mungkin inilah yang saya perlu sampaikan. Jadi pesan dan kesan bagi saya untuk semua, yuk mari kita pegang kuat-kuat. Jangan sampai kita jadi mualaf. Tuhan memberkati. Ampun Bang Jago. Gua gak bakal ganggu hidup lo lagi. Wah, jangan sampai kita jadi mualaf cenanya. Daerah meureunnya ku mualaf di sikatan wae nu karari patut teh. Astagfirullah ya. Oke, untuk teman-temanku yang Kristen, kasih tahu ke si Bapak Murtadin ini bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran tidak sama dengan Yesus Kristus di dalam Bible ya. Karena sebagian orang, teman-teman bahkan semuanya lah ya, sebagian besar umat Kristen percaya bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih dalam Quran. Jadi si bapak ngacapruk ya nya, ngacapruk bahwa Isa Al-Masih adalah Allah, jalan kebenaran segala macam. Nah, kasih tahu beda apa gitu ya. Udah jangan bohong terus gitu. Malu kami sebagai umat Kristen menampung bapak murtadin yang seperti ini. Harusnya yang jujur seperti itu. Betul nggak? Tapi ya mau gimana lagi sahabat beriman ya. Allah menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil insya Allah di dalam channel ini. Masya Allah. Maka dari itu jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mualaf Channel dalam program terbaru 3M. Puas. Ya, oke segitu dulu aja lah.
yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu tampolannya yang bisa saya sajikan kepada sahabat beriman semua. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf lebih dan kurangnya, kesalahan itu datang dari saya pribadi dan kebenaran itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ai ala irobikum atu kaziban. Tampol nggak nih? Tampol bos.